Belum lama ini, dunia politik tanah air ramai oleh gugatan akademisi dan kader partai politik terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut mengatur tentang pemilu legislatif yang berlangsung terbuka. Artinya, para pemilih dapat memilih langsung wakil mereka sebagai anggota legislatif. Para penggugat meminta agar pemilu pada 2024 yang dilakukan serentak diterapkan sistem proporsional tertutup. Permohonan uji material atas pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrur Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono. Demas Brian Wicaksono merupakan kader PDIP, sementara Yuwono sempat menjadi kader Partai Nasdem. Para pemohon yang didampingi Sururudin dan Maftuhon selaku kuasa hukum meminta agar diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup. Artinya, para pemilih menggunakan hak suara untuk memilih partainya saja. Jika jumlah suara tersebut memenuhi ambang batas, maka pihak partai yang menentukan anggota legislatif yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, sistem yang saat ini berlaku adalah sistem pemilu proporsional terbuka, yakni para pemilih dapat memilih langsung calon anggota legislatif baik yang akan duduk di DPR RI maupun DPRD. Pro dan kontra bermunculan. Dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, hanya fraksi PDIP yang mendukung sistem proporsional tertutup. Alasan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, sistem proporsional tertutup akan menghemat biaya dan mengurangi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Namun, hal tersebut tidak senada dengan 8 fraksi lainnya. Fraksi Partai Amanat Nasional misalnya, melalui Ketua Fraksi PAN, Saleh Partawanan Daulay, fraksi PAN dengan tegas menolak wacana sistem proporsional tertutup. Alasannya karena demokrasi adalah keterbukaan. Penolakan tegas juga disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahkan meminta MK menolak uji materi Undang-Undang Pemilu tersebut. Bahkan fraksi Golkar bersama 7 fraksi lainnya membahas judicial review tersebut dan menolak wacana sistem proporsional tertutup. Di dalam sistem proporsional terbuka, ini memberikan kesempatan dan juga hak kepada masyarakat untuk memberikan pilihan pada siapa individu yang mereka inginkan menjadi perwakilan mereka. Nah, ini adalah kemajuan progres di dalam demokrasi. Jangan sampai kemajuan ini dirubah, bahkan terbalikan kembali dengan mengurangi hak kepada rakyat. MK memang tengah melaksanakan tugasnya untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun polemik tersebut menurut anggota DPR RI dari fraksi PKB, Lukman Hakim, harus segera diakhiri dengan penolakan MK. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pemilu bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada tahun 2008 terdapat 2 nomor gugatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam putusan MK nomor 22/24-PUU-6/2008, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan para pemohon sehingga pemilu pada tahun 2009 tetap memakai sistem proporsional terbuka. Saat ini, sudah 2 kali sidang gugatan berjalan sejak November 2022. Sidang ketiga rencananya akan digelar pada 17 Januari 2023. MK akan mendengar pendapat dari Presiden, anggota DPR, dan pihak terkait. Tentu di situ nanti DPR, Presiden sebagai pembentuk undang-undang akan menjelaskan, akan menerangkan ya asbabun nuzulnya kenapa kemudian aturannya dibuat seperti itu, kan kira-kira begitu. Nanti KPU sebagai pihak terkait, karena yang menyelenggarakan pemilu kan KPU, yang akan menggunakan undang-undang itu kan KPU, maka juga perlu diingatkan. Nah, nanti setelah itu tergantung apakah misalnya pemohon akan mengajukan ahli, apakah DPR, Presiden itu juga mengajukan ahli. Itu tergantung pada dinamika persidangan nanti. Di Indonesia terdapat 2 sistem pemilu yang pernah digunakan.
Sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilu tahun 1955 sampai pemilu tahun 1999. Sistem pemilu kedua adalah sistem proporsional terbuka yang pertama kali dilaksanakan pada pemilu tahun 2004 hingga pemilu tahun 2019. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, meski ada kekurangan dalam sistem pemilu proporsional terbuka, namun sistem itu yang saat ini paling tepat diterapkan di Indonesia. Kalau dalam agama saya, agama Islam itu kan hakim itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Nah, jangan sampai gitu ya, hakim-hakim kita itu di seluruh Indonesia, mohon maaf ya, jangan sampai kakinya di neraka semua karena memutuskan persoalan yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang merugikan terhadap demokrasi dan kepentingan bangsa. Nah, saya tentu tidak bisa mengintervensi dan tidak bisa juga mengkritisi terkait dengan proses sidang di MK. Tetapi kita tahu juga bahwa harus diingatkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu sebagai the guardian of demokrasi, penjaga demokrasi. Nah, kalau penjaga demokrasi itu jangan memutuskan sesuatu yang salah, jangan memutuskan sesuatu yang merugikan, jangan memutuskan hanya untuk kepentingan partai kelompok